self reward itu seharusnya datang setelah usaha, bukan menjadi pelarian dari lelah atau saat kecewa. Sekarang kan banyak yang belanja itu karena identitas, ya kan ya? Buat pamer. Aku nggak ngomong yang ngomong kamu. Buat membentuk citra Pak di media sosial kan biasanya kayak gitu. Bisa beli ini, bisa beli itu. Selamat sore saudara-saudaraku. Jumpa kembali dengan saya Gregor Julius. Bekerja keras adalah bagian dari hidup. Tapi di tengah tekanan zaman muncul satu pertanyaan penting, yaitu bagaimana cara menghargai diri sendiri tanpa kehilangan arah? Istilah self-reward hari ini sedang dipahami sebagai memanjakan diri. Padahal di balik itu ada kebutuhan yang lebih dalam, yaitu merayakan usaha, meredakan lelah, dan menjaga kewarasan. Di episode ini, kita akan berbicara jujur tentang self-reward lintas generasi. Bagaimana dulu kami memaknainya, bagaimana Gen Z menjalaninya hari ini, dan bagaimana caranya tetap menikmati hidup tanpa mengorbankan masa depan. Karena menghargai diri itu penting, tetapi menjaga arah hidup jauh lebih penting. Jumpa lagi di Cerita Sore. Dan pada sore hari ini kita akan bercerita mulai dari cinta hingga cita-cita. Di samping saya ada seorang anak muda yang akan berdiskusi dengan saya tentang bagaimana memaknai self-reward saat ini. Selamat sore Husna, apa kabar? Selamat sore Pak. Saya kabarnya sangat baik hari ini. Gimana Pak Grego kabarnya? Luar biasa. Siap. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya sangat senang bisa berada di sini bersama Pak Grego, ikut podcast Cerita Sore ini ya Pak. Oke, jadi ini tadi berkaitan sama self reward. Saya itu penasaran gitu Pak. Kan sekarang itu di sosial media itu selalu digembor-gemborkan self reward. Terus itu selalu dikaitkan dengan Gen Z. Nah, kalau kita tarik ke masa lalu gitu Pak, waktu Bapak masih muda, itu sebenarnya Bapak itu juga pernah mempraktikkan self reward itu enggak sih Pak? Boleh diceritakan enggak ya Pak? Ya. Usianya berapa? Saya sekarang 24 Pak. 24. Iya, 2001 saya lahirnya. Terpaut 47 tahun. Sangat. Zamannya udah beda jauh ya. Oke, enggak apa-apa. Saya review masa muda saya. Kalau di masa muda saya itu ya kami tidak menyebutkan self reward. Tapi menghargai diri sendiri ini setelah kerja keras atau bersyukur gitu. Iya. Ya. Iya betul bukan Pak. self reward tapi bersyukur. Iya, beda bahasa ya Pak. Ya. Nah, contohnya begini. Waktu pertama kali saya menerima gaji penuh ya. Setelah bekerja keras berbulan-bulan, saya tidak selalu dan tidak pernah memberi barang itu yang mahal. Sederhana sekali. Saya ajak istri saya ajak orang tua saya untuk makan bersama di restoran. Bukan makanannya ya, tapi rasa lega dan syukur karena hasil kerja bisa dibagi. Itu self reward. Beda ya? Beda Pak. Beda. Ya, setelah bekerja sekian bulan mendapatkan hasil, yuk kita bersyukur, ngajak istri, ngajak orang tua. Waktu itu saya belum punya anak. Itu sudah bentuk self reward bagi saya. Ya, contoh lain misalnya, setelah saya menyelesaikan satu pekerjaan berat misalnya, yang menguras banyak tenaga dan pikiran, hadiah saya itu sangat sederhana sekali. Apa itu Pak? Istirahat penuh 1 hari.
Ya itu juga self reward Iya, ya. betul, Pak. Karena apa? Bisa tidur cukup, bisa baca buku, bisa jalan-jalan kaki. Belum ada mall waktu itu ya. Tapi bukan untuk belanja berlebihan ya, sekedar belanja saja. Nah, pernah self reward saya hanya membeli sepatu. Saya menghadiahi diri saya sendiri dengan sepatu. Itu untuk apa? Untuk motivasi saya supaya besok saya akan bekerja lebih baik, nyaman dan lebih tahan lama. Iya. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Tapi untuk menjaga stamina dan komitmen saya. Gitu ya. Oke, iya. Jadi bagi saya self reward itu selalu datang. Self reward itu datang setelah tanggung jawab ditunaikan. Setelah tanggung jawab itu selesai dan bentuknya mendukung proses ke depan. Bentuknya itu untuk mendukung proses ke depan, bukan untuk menghabiskan pada hari ini. Oh iya. Bedanya begitu, Iya, Pak. ya. Iya. Nah, karena self reward yang sehat itu bukan soal memanjakan diri bagi saya, tapi menguatkan diri untuk melangkah lebih jauh. Iya. Kalau misalnya ya Pak, kan sekarang tuh saya lihat tuh kalau Gen Z ya di sosmed itu ya kayak beli kopi, nonton konser, liburan kayak gitu. Jadi bentuknya tuh material gitu ya Pak. Kalau Pak Grego tadi kan ceritanya kayak tidur seharian, terus ngajak keluarga makan bareng kayak gitu ya. Berarti emang kayak ya dulu udah ada, cuman konteksnya itu berbeda kayak gitu ya Beda, Pak. betul. Ya, sebab menurut saya ya hadiah terbaik untuk diri sendiri itu bukan beli yang paling mahal misalnya gitu ya. Tapi yang membuat kita itu sanggup bekerja lebih baik di esok hari. Iya. Untuk motivasi Untuk gitu. motivasi. Iya. Nah, itu tadi kan Pak Grego ya soal motivasi lah apalah gitu. Pokoknya bukan yang materi yang bentuknya mahal gitu, bentuknya sesuatu barang yang harus branded atau apa gitu. Nah, kalau itu kan pengalaman Pak Grego ya. Kalau Bapak dulu melihat teman-teman sebaya Bapak gitu yang waktu itu masih muda juga, itu gimana sih Pak? Apakah mereka juga sama kayak Pak Grego atau bagaimana gitu? Ya, kebanyakan sama ya. Karena apa? Belum banyak godaan. Dulu belum ada sosial media, belum ada belanja online. Oh iya betul. Iya. Belum ada 12-12. Betul Pak. Ya kan ya itu Iya ya. benar. Ya memang beda dengan generasi sekarang. Antara self reward yang zaman saya dengan zaman yang sekarang itu beda. Zaman saya juga gitu-gitu. Makan ke restoran itu sudah sesuatu yang wow. Restoran belum banyak sih. Ya, kalau di tempat saya lahir itu restoran itu hanya 2 atau 3. Itu pun jarang orang ke situ. Kalau nggak punya duit, kalau nggak punya sesuatu gitu ya di pinggir-pinggir jalan saja. Makanya di situ. Di restoran itu yang namanya restoran itu adalah barang mewah ya. Nah, saya mau cerita begini. Mungkin bisa dibandingkan ya, apakah zaman saya dulu dengan zaman sekarang itu ada bedanya mengenai self reward tadi ya. Saya lanjutkan yang pertanyaan Anda pertama tadi ya. Kalau saya mundur ke masa lalu ya, bentuk self reward generasi muda dulu sangat sederhana dan biasanya tidak konsumtif. Seperti yang saya katakan tadi. Contohnya, setelah bekerja keras atau menerima gaji, self reward itu biasanya kalau saya tanyakan teman-teman saya itu tadi ya, apa? Makan bakso atau makan soto yang favorit. Nonton bioskop. Ya, nonton bioskop itu sesekali. Atau beli baju itu ya kira-kira setahun sekali lah, itulah, ya. Atau begini, sekedar pulang kampung ke rumah istri. Saya begitu. Karena rumah saya di Klaten, rumah istri saya di Semarang. Oh. Pulang kampung ke sana. Ya kan butuh biaya kan juga ya. Iya betul Pak. Ya itu satu self reward itu. Wah nanti kalau ke Semarang ketemu saudara-saudara, ketemu orang tua, lalu kita nanti makan di sana, kita beli oleh-oleh dan sebagainya, itu udah sesuatu. Nah intinya adalah
hadiah kecil, hadiahnya kecil, jarang kita belanja-belanja, dan kalaupun belanja itu penuh arti karena diperoleh setelah melalui proses yang panjang. Hasilnya dulu, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan generasi sekarang ya, bentuknya beda banget. Ya, Ya, Pak. saya reward lebih cepat. Ya, lebih sering dan sangat terpengaruh oleh media sosial. Itu ya. Contohnya misalnya healing. Iya. Setiap healing itu enggak sebulan sekali loh, setiap akhir pekan loh. Benar, Pak. Iya kan? Iya. Belanja online. Apa? Belanja online itu pelampiasan stres sebetulnya itu ya. Sebetulnya nggak mau beli. Waduh, aku kok stres ya. Lah, biar nggak stres ya beli online, scroll nemu apa gitu, yang nemu, lucu ya. beli kayak gitu. Kadang-kadang kalau ada duit dikit ya, beli kopi yang mahal. Iya, Pak. Itu sebagai rutinitas gitu sebetulnya itu. Ya, bukan Iya, Pak. sesekali, Iya. tapi rutin. Atau liburan yang kadang dilakukan sebelum target itu tercapai. Targetnya belum tercapai, setelah kepingin karena teman-temannya sudah pernah ke sana, aku kok belum sendiri ya. Katakan belum gajian pun ya, gimana? Pay later. Kayak gitu lah. Bukan salah sih, bukan salah. Tapi memang zamannya memang sudah beda. Tekanannya juga lebih berat dibandingkan zaman saya dulu. Iya. Ya. Tapi menurut saya yang perlu dijaga adalah urutan dan kesadaran. Ini yang perlu. Ya, urutan dan kesadaran itu. Karena self reward itu seharusnya datang setelah usaha. Bukan menjadi pelarian dari lelah atau saat kecewa. Betul? Betul, Pak. Nah, saat lelah atau kecewa itu sebagai pelarian, self reward. Aku menghadiahi diriku sendiri supaya aku tidak stres, supaya aku tidak kecewa, supaya aku tidak lelah. Ya? Iya, Pak. Nah, bedanya kalau dulu tuh self reward itu jarang tapi berkesan. Tapi sekarang itu sering. Tapi ya perlu lebih disadari lagi. Gitu loh ya. Oke, Pak. Nah, kan Bapak bilang kalau ya sekarang zamannya teknologi udah maju, bisa beli online dan sebagainya. Nah, itu tadi kan Pak Grego bilang bahwa sekarang generasi muda itu kalau dulu jarang self reward, sekarang kayak Konsumtif malah sekarang. kayak rutinitas gitu. Padahal Iya. kan itu sebenarnya buat ya rewardnya hadiah pada diri sendiri gitu kan. Nah, banyak anggapan Gen Z ini konsumtif, dikit-dikit beli kopi, dikit-dikit nonton konser yang harganya tiketnya jutaan kayak gitu. Nah, gimana sih Pak Grego memandang hal tersebut gitu? Apakah itu tuh emang benar Gen Z ini tuh konsumtif atau ada faktor lain yang mempengaruhi mereka tuh buat melakukan self reward itu loh, Pak? Termasuk kamu. Jangan gitu, Pak. Malu saya. Oke, saya melihatnya begini ya, bahwa Gen Z itu bukan semata-mata konsumtif sebetulnya ya, tapi hidup di ekosistem yang sangat mendorong untuk konsumsi. Ya, karena eranya sudah beda. Nah, kalian itu tumbuh kan di era digital. Ya kan ya? Ada promo instan, ada pay later, dan media sosial yang terus gencar memamerkan gaya hidup seseorang. Kepo. Ya, jadi dorongan belanja itu bukan hanya pilihan pribadi, tetapi hasil dari lingkungan yang sangat agresif. Dan juga ada ini Pak, istilah FOMO itu loh Nah Pak. itu, FOMO. Kayak kita ini ada orang yang beli ini terus kita mau juga FOMO kayak itu. Padahal sebenarnya ya nggak butuh gitu, tapi kayak karena lagi tren terus kita ikut-ikutan. Nah, itu. Kayak gitu. Jadi beli terus gitu. Self reward apa ini? nah bedanya lagi kalau saya bandingkan ya, kita lintas kreasi. Apa ini untuk evaluasi ya. Iya Pak. Kalau dulu ya saya beli belanja itu kalau punya uang. Tapi kalau FOMO kan sudah lupa punya uang atau tidak.
Betul, Pak. Lah makanya sekarang itu belum punya uang pun sudah bisa belanja. Bayarnya belakangan. Iya. Karena ada kartu kredit. Iya. Setiap orang ditawarin mau Pay awas later. ada pinjol juga. Enggak, Pak. Kalau saya enggak, Pak. Ya memang secara psikologis ini sangat berbeda ya. Selain itu ya, self reward itu sering dipakai sebagai cara cepat untuk meredam stres. Ini yang salah ya. Karena apa? Stres, tuntutan kerja, tuntutan tampil sukses, ya, dan rasa takut tertinggal. FOMO tadi yang membuat konsumsi itu menjadi pelarian yang emosional, ya, pelarian emosional itu konsumtif itu tadi. Namun tentu saja ya kesadaran pribadi itu tetap penting, ya. Self reward itu yang sehat itu adalah terencana dan proporsional, ya. Yang tidak sehat itu adalah ketika belanja menjadi identitas atau sebagai penutup masalah. Itu yang tidak sehat. Iya. Ya. Iya, Pak. Sekarang kan banyak yang belanja itu karena identitas. Ya kan ya? Buat pamer. Aku nggak ngomong yang ngomong kamu. Buat membentuk citra, Pak, di media sosial kan biasanya kayak gitu. Bisa beli ini, bisa beli itu kayak gitu. Jadi menurut saya begini ya. Ini bukan soal Gen Z boros. Saya masih toleransi kok. Ya, saya nggak bilang Gen Z boros, nggak. Tapi soal generasi yang hidup di sistem yang belum sepenuhnya itu mereka pahami resikonya. Belum pahami resikonya. Ya. Jadi Gen Z tidak lebih konsumtif dari generasi yang lain. Jadi mereka hanya hidup di zaman yang membuat konsumsi itu terasa normal. Biasa, konsumtif itu biasa, normal itu. Dan tidak berbahaya. Nah, itu kan tadi ya dikit-dikit beli apa kayak gitu, terus mahal juga harganya gitu. Nah, dari situ tuh terbentuk pandangan orang-orang gitu bahwa Gen Z itu bakal sulit membeli aset mahal gitu. Misalnya rumah, kan saya tuh baca di sosmed tuh banyak banget bilang kayak gini, Gen Z nggak bakal bisa beli rumah soalnya tiap hari beli kopi terus kayak gitu. Nah, kayak itu. Nah, menurut Bapak itu gimana, Pak? Kalau dibandingkan sama pengalaman Bapak dulu tuh, maksudnya sekarang kan mungkin ada kondisi sosial ekonomi yang berbeda atau gimana gitu, Pak? Apakah emang benar kalau misalnya Gen Z itu tiap hari beli kopi, atau emang dia nggak pernah beli kopi tapi tetap nggak bisa beli rumah itu, Pak? Nah itu gimana, Pak? Itu nggak bisa kaya gitu. Ya gini loh ya. Saya ambil jalan tengah aja. Menurut saya ya tidak sepenuhnya benar bahwa Gen Z itu sulit beli aset hanya karena self reward. Ya, masalahnya itu jauh lebih kompleks sebetulnya. Ya, kalau dibandingkan zaman saya itu ya, harga rumah itu relatif lebih terjangkau dibandingkan penghasilan. Ya, semua orang bisa beli rumah kok. Ya, nah, menabung itu memang berat, ya, tapi secara matematis masih masuk akal sebetulnya. Nah, karena apa? Bedanya dengan zaman dulu, karena self reward itu sederhana, jadi porsi untuk menabung itu lebih besar. Nah, pengalaman pribadi saya ya, Mbak, membeli aset dulu itu prosesnya panjang, bertahun-tahun, menahan keinginan. Direm dulu kalau punya keinginan. Yang bisa ditunda, yang tidak harus nggak usah. Gitu ya. Numpang tinggal dulu di tempat orang, ngekos. Ya. Dan fokus pada kebutuhan pokok dulu. Itu benar-benar saya hemat itu. Nah, bukan karena kami lebih kuat, enggak, tapi kondisi ekonominya itu memungkinkan waktu itu. Nah, sekarang ini situasinya udah beda. Harga rumah itu naik jauh lebih cepat daripada gajinya. Gajinya belum naik, rumahnya sudah naik-naik terus kan gitu kan. Nah, sementara biaya hidup, tuntutan sosial dan tekanan mental juga ikut naik, ikut meningkat.
Jadi self reward itu memang bisa memperlambat kalau tidak disadari. Contohnya misalnya gaji habis untuk gaya hidup, cicilan konsumtif misalnya, dan hiburan rutin, konser. Ya, akhirnya apa? Ruang untuk menabung itu makin sempit. Apalagi untuk menabung untuk aset ya, itu makin sempit. Namun kalau self reward itu diatur dengan sadar, itu bukan sebagai penghalang utama kok. Ya, yang jauh lebih menentukan adalah literasi keuangannya, strateginya, dan disiplin jangka panjang. Itu yang penting diatur itu. Nah, literasi keuangan itu bukan sesuatu yang besar, ya, bukan soal yang besar, ya, penghasilan, tapi seberapa sadar kita mengelola uang. Prioritas itu harus dijaga, resiko itu harus dipahami, dan punya kendali untuk jangka panjang. Jangan dihabiskan sekarang untuk yang akan jangka panjang, maksudnya seperti itu. Nah, kalau dulu tuh kami menabung itu masih terjangkau ya. Tapi sekarang Gen Z itu perlu strategi karena aset semakin menjauh. Betul Pak. Kayak saya tuh ngelihatnya kayak nggak mungkin gitu. Ngelihat harga rumah terus dibandingin sama gaji per bulan tuh. Waduh, ini kayaknya sampai 10 tahun pun nggak bakal ini ya Pak, nggak bakal keraih gitu. Ya, kuncinya ya jangan ikuti tren dulu lah. Iya. Kamu harus bisa berpikir jangka panjang, jangan hanya jangka pendek aja. Oke lah Mak, ketika Gen Z ya udahlah, cukupin dulu. Nanti kalau kamu sudah mulai berpikir untuk berumah tangga, stop. Itu yang macam-macam yang tidak perlu, yang hanya mengeruti FOMO itu stop itu loh. Ya. Oke Pak, iya. Terus ini Pak, saya pengen dong tips lebih jauh lagi. Gimana sih Pak biar Gen Z ini bisa tetap self reward tapi ya dia masih bisa ngontrol finansial untuk jangka panjang, itu kayak gimana sih Pak tipsnya dari Bapak ini? Saya kepo Pak. Self reward itu perlu dan boleh, tapi harus punya batas dan tujuan. Ya, saya tidak melarang, saya tidak anti self reward itu boleh dan itu memang perlu. Sekali lagi harus punya batas dan tujuan. Nah, ada beberapa prinsip sederhana agar tetap sehat secara finansial ya. Yang pertama apa? Anda harus bisa memisahkan antara apa? Antara hadiah dan pelarian. Nah, self reward itu harus direncanakan, bukan spontan karena stres. Contohnya apa? Menetapkan dari awal, misalnya 10% dari gaji itu untuk self reward. Ya, itu hadiahmu 10%. Ya, kalau di luar itu berarti bukan reward tapi itu pelarian. Iya Pak. Ya, jadi antara hadiah dan pelarian itu harus jelas. Ya, rewardnya 10% saja. Ya, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih, misalnya itu. Oke Pak, selanjutnya apa lagi nih Yang Pak? kedua, kalau mau self reward itu tunda sedikit saja. Tapi nikmati lebih lama. Contohnya, tidak semua keinginan itu harus dipenuhi sekarang. Itu namanya tunda dikit. Ya, contoh, ingin gadget baru misalnya. Ya, tunggu dulu lah 3 bulan. Misalnya begitu. Tunda sedikit. Ya, kalau masih terasa penting, beli dengan sadar. Dan sering kali keinginan itu hilang sendiri kok. Mau beli HP ke temennya, HP-nya baru kamu pengen beli HP. Tunda sedikit. Tunggu 3 bulan. Kemungkinan
pada bulan ketiga kamu mengurungkan niatnya. Nggak usah deh. Saya sering kayak gitu Pak untungnya. Nah, sudah ngerti kan Iya, itu ya. iya, Ya, heeh. Karena emang sebenarnya belum butuh gitu. nah itu. Tapi karena ngelihat orang kok pengen Nah ya. itu. Tapi kayak nanti-nanti ya Ya. jadinya nggak beli sih. Gitu. Tunda sedikit, nikmati lebih lama. Iya. Nah, kan menunda sedikit itu nanti kan bisa menikmati lebih lama. Mm-mm. Yang ketiga, masih mau yang ketiga? Iya, mau Pak. Utamakan kalau memberi reward itu, memberi self reward itu, tidak hanya sekali pakai. Ya, pilih yang menambah kualitas atau kualitas hidup atau apa? Atau kemampuan. Contohnya begini. Ini mungkin anak muda nggak suka ya. Apa Kalau itu Pak? memberikan self reward itu yang untuk jangka panjang gitu. Heeh. Yang membuat sesuatu bisa membuat kemampuan. Misalnya apa? Apa itu? Kursus. Oh ya, kursus. Itu kan ya dulu nggak bisa apa misalnya kursus apa? Kursus menjahit, kursus komputer, kursus Iya. bernyanyi, apapun kursus itu. Itu kan memberikan kemampuan di situ ya. Ya. Nah, misalnya lagi membeli laptop yang bisa membuat produktivitas menjadi naik. Ya, Mm-mm. itu yang untuk jangka panjang bukan sekali pakai. Kalau kamu beli gumbal-gumbal begini, nanti dipakai 10 kali sudah kelihatan usang. Iya. Kok dipakai terus, kok kayak nggak punya ganti gitu. Kan gitu ya. Itu itu mikir ada skala prioritas yang seperti itu. Bukannya nggak boleh beli pakaian, tapi kalau beli itu yang Sekalian. value added, Mm-mm. ya, Mm-mm. yang menambah nilai Iya, yang di situ. Nah, gitu. Lalu yang keempat, jadikan bahwa menabung itu sebagai reward juga. Ya gini loh. Jadi Anda menabung. Anggaplah. Jadi mengubah mindset bahwa menabung itu adalah sesuatu reward. Ya. Mm-mm. Untuk masa Ya, depan. misalnya Anda pengen nabung 20% dari gaji itu buat ditabung ya. Mm-mm. Wah, aku bisa ternyata. Aku bisa ternyata gitu ya. Nah, nanti rewardnya dari mana? Ketika Anda menabung, masukkan deposito kan ada bunganya. Mm-mm. Wah, itu bunganya jadi reward kita. Mm. Jadi tanpa mengurangi modal pokok gitu loh ya. Oh iya. Ketika nanti bulan ketiga, bulan keempat tabungannya makin banyak kan, bunganya makin banyak. Jadi rewardmu makin gede. Mm-mm. Itu ada motivasi untuk kalau mau rewardnya gede ya tabungannya yang banyakin. Mm-mm. Tapi nanti kalau sudah gede jangan dihabisin semua. Oke. Gitu loh ya. Iya Pak. Jadi namanya menabung itu juga reward, self reward di situ. Oke. Tunda sedikit tadi loh. Ya. Nah. Jadi dari semuanya itu bagi saya kuncinya adalah sederhana sebetulnya. Bahwa self reward itu boleh memanjakan. Self reward itu boleh memanjakan. Tapi jangan sampai mengorbankan versi kita di masa depan. Mm-mm. Gitu loh ya. Iya. Karena apa? Karena self reward yang sehat itu membuat hidup itu terasa ringan hari ini. Tanpa memberatkan hidup di hari esok. Oke. Kata-katanya sangat bagus Pak. Ini harus diingat-ingat ini kata Ya, Pak Grego ini. Nanti kalau sudah tayang di save. Oh iya Pak, saya sebarin ke teman-teman Pak. Kayak gitu, oke. Terima kasih Pak Grego, sangat insightful ya. Gimana tadi yang pertama tentang self reward pada zaman Bapak masih muda kayak gitu. Terus membandingkan di era sekarang itu udah banyak pengaruhnya dari teknologi, terus kondisi sosial ekonomi juga kayak gitu. Nah jadi kita sebagai Gen Z itu harus istilahnya harus berpikir matang gitu sebelum mengeluarkan uang untuk hal-hal yang nggak perlu kayak gitu. Iya, biar kita juga punya
punya cadangan gitulah di masa depan. Kita juga punya arah hidup yang lebih matang. Pokoknya jangan sampai hari ini itu semuanya dihabiskan ya untuk hari ini. Kita harus menyiapkan juga untuk hari masa depan esok gitu ya Pak. Betul. Iya, oke. Lulus ini nilainya A ini. Iya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Riko. Baik, saudara-saudaraku, dari seluruh percakapan kita hari ini, kita belajar satu hal yang penting, yaitu self reward bukan tentang seberapa sering kita memberi hadiah pada diri kita sendiri, tapi seberapa sadar kita melakukannya. Dulu self reward itu sederhana, jarang tapi berkesan. Tapi sekarang lebih cepat, lebih sering, dan perlu lebih disadari. Gen Z bukan boros, karena mereka hidup di zaman yang mendorong konsumsi tak henti. Karena itu, yang paling dibutuhkan bukan larangan, melainkan kesadaran, literasi, dan disiplin jangka panjang. Self reward yang sehat seharusnya menguatkan langkah ke depan, bukan menghabiskan tenaga di tengah jalan. Karena pada akhirnya, hadiah terbaik untuk diri sendiri bukan yang paling mahal hari ini, tetapi yang membuat kita tetap punya masa depan esok hari. Sampai jumpa di cerita seri berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa.